Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 auditing yang beranggota 2 orang. Yang pertama Sherly Natasha, yang kedua Fauziah Arita. Kami akan menampilkan materi mengenai audit investigasi. Di sini kami akan membahas 7 pokok permasalahan, yang A. Tujuan audit investigasi, B. Investigasi dengan teknik audit dan teknik perpajakan, C. Fraud money, D. Investigasi tindak pidana korupsi, E. Investigasi penggandaan, F. Wawancara dan interogasi, G. Whistleblower dan perlindungan saksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit investigasi. Yang pertama, memberhentikan manajemen. Tujuan utamanya adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fiduasinya. 2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuan ini akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. 3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Investigasi mengungkapkan siapa yang bersalah, mereka yang tidak bersalah terbebas dari tuduhan. Tujuan ini meliputi penelusuran rekening bank-bank, pembekuan rekening, izin-izin untuk proses penyitaan atau penjualan aset, dan menentukan kerugian yang terjadi. 6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga melakukan pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut. Harapannya adalah supaya mereka bersedia bersikap kooperatif dalam investigasi itu. 8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Tujuan utamanya adalah menyingkirkan buah busuk agar buah segar tidak ikut busuk. Pendekatannya adalah pendekatan disiplin perusahaan. 9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan. Pendekatan ini menghentikan kerugian lebih lanjut dan menutup celah-celah peluang terjadinya kejahatan. 10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Dalam investigasi ini, laporan kemajuan memungkinkan evaluasi apakah kita akan melanjutkannya. Kalau iya, bagaimana lingkupnya? 11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman. Tujuan ini biasanya didasarkan atas pengalaman buruk. 12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya. 13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. Ini biasanya merupakan tujuan investigasi dalam hal melakukan tertangkap tangan seperti dalam kasus pencurian di supermarket. 14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. Pendekatan ini berupa mencari pemecahan yang optimal dalam kasus yang terjadi. 15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil. Hasil investigasi seringkali ditindaklanjuti secara emosional. Dengan memperoleh gambaran yang layak, maka pimpinan secara sadar membuat keputusan tentang siapa yang melakukan investigasi dan bagaimana tindak lanjutnya. 16. Mendalami tuduhan, baik orang dalam atau luar perusahaan, baik lisan maupun tulisan, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat kaleng. Untuk menanggapi secara tepat, fokusnya adalah pada konteks tuduhan itu dan apakah tuduhan itu akan dianggap serius.
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik. Hal ini sangat penting ketika moral kerja merupakan kunci kebebasan dalam perusahaan atau tim kerja. 18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga. Tujuan dari investigasi ini tentunya bukan untuk melindungi lembaga yang sebagian besar memang sudah korup. Kalau tujuan ini ditetapkan dalam kondisi semacam ini, maka yang terjadi adalah persekongkolan jahat atau kolusi. 19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai dua dimensi dan klaim sebagai pihak ketiga, misalnya klaim asuransi. 20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik. Dalam menetapkan tujuan investigasi ini, perusahaan ingin memastikan bahwa investigator senantiasa mengikuti kode etik yang sudah ditetapkan. 21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. Praksara ini bermaksud untuk menyeret si pelaku ke pengadilan pidana. Dengan demikian, 22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji. 23. Mengidentifikasi praktek manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab. Investigasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diarahkan kepada pelaku, sedangkan tahap kedua kepada atasannya. 24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik. Tujuan investigasi ini harus jelas dan ditegaskan sebelum investigasi dilakukan. 25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan dakwaan terhadap si pelaku. Tujuan ini berkaitan dengan petunjuk bahwa si pelaku mengidentifikasi orang-orang yang secara potensial bisa menjadi saksi. 26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya yang akan mencegah atau mengurangi terjadinya kecurangan. Dalam jangka panjang, manajemen risiko yang baik akan mencegah atau mengurangi terjadinya kecurangan. Tujuan audit investigasi adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan acara hukum pembuktian yang berlaku. Audit investigasi lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan. Karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji dalam persidangan, pengadilan atau di luar pengadilan. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah bukti dan barang bukti itu dapat menjadi alat bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim di dalam pengadilan atau arbitrators di luar pengadilan. Nah, selanjutnya audit investigatif dengan teknik audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyaji laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Ada 7 teknik dengan jenis bukti auditnya, yaitu sebagai berikut. 1. Memeriksa fisik. Memeriksa fisik diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Keras berharga, persediaan barang, dan barang berwujud. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Dalam kedua teknik ini, investigator mengungkapkan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. 2. Meminta konfirmasi. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang
Akan tetapi, sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. 4. Review analytical. Stringers dan Squidward menulis analytical review sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya. Penalaran yang membawa seseorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dalam gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat. 5. Meminta informasi lisan atau tulisan dari audiens. 6. Menghitung kembali. Menghitung kembali atau report from tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya, tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. 7. Mengamati. Kunci keberhasilan dalam semua teknik audit investigatif adalah yang A. Mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. B. Kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. C. Cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. D. Cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Nah, selanjutnya audit investigatif dengan teknik perpajakan. Dua teknik audit investigatif adalah network method dan expeditor method. Keduanya menggunakan logika pembukuan atau akuntansi yang sederhana. Yang pertama kita akan membahas dengan network method. Network method ditetapkan oleh kantor pajak Amerika Serikat. Network method untuk audit investigatif. Pajak ini membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk organizer crime yang ingin dibuktikan adalah terdapatnya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau illegal income. A. Network method untuk perpajakan. Di Amerika Serikat, di mana network method diterima sebagai cara pembuktian tidak langsung. Dasar penggunaannya adalah kewajiban wajib pajak untuk melaporkan semua penghasilannya sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dalam tax returns mereka. Ketentuan serupa juga berlaku di Indonesia, di mana wajib pajak diwajibkan penghasilannya secara lengkap dan benar dalam SPT, Surat Pemberitahuan Tahunan, dalam hal ini SPT PPH. B. Network untuk organizer crime. Dengan rumus yang hampir sama, kita dapat menentukan illegal income. Seperti disebutkan tadi, di Amerika Serikat, metode ini digunakan dalam memerangi organizer crime. Di Indonesia, pendekatan ini dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Ketentuan perundangannya sudah ada, yakni laporan mengenai kekayaan penjabat. 2. Expenditure method. Expenditure method adalah derivasi dari network method. Namun, perlakuan terhadap aset dan kewajibannya berbeda. Expenditure method dimaksudkan untuk menentukan unreported table income. Expenditure method lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda tetapi mempunyai pengeluaran besar. Nah, materi selanjutnya yaitu follow the money. Follow the money dilandasi oleh gagasan yang sederhana, namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang
penyeludupan barang, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain. Yang merupakan tindakan pidana, tetapi juga pencurian uang sendiri adalah tindakan pidana. Uang sangat liquid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun, mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuat peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai investigasi tindak pidana korupsi. Korupsi menjadi salah satu masalah yang tak kunjung terpecahkan dari tahun ke tahun. Kasus korupsi kian bertambah dengan nilai material yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kenaikan jumlah perkara korupsi berbanding lurus dengan semakin besarnya kerugian yang dialami negara. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi, sebagian besar tersangka adalah penjabat atau pegawai, pemerintahan daerah, dan kementerian. Kecurangan yang biasanya menjadi tahap selanjutnya dari korupsi adalah tindakan pencucian uang, di mana uang hasil kejahatan dari korupsi disamarkan keberadaannya dan asalnya. Definisi korupsi yaitu yang pertama melawan hukum atau melanggar hukum, yang kedua menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya atau kedudukannya. Yang ketiga, kerugian keuangan, kekayaan, atau perekonomian negara. Dan yang terakhir, yang keempat, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziah Arita, nomor BP 2107204 dari kelompok 10. Investigasi pengadaan. Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Tahapan pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tahap persiapan terbagi menjadi A. Perencanaan pengadaan barang dan jasa, B. Pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa, C. Penetapan sistem pengadaan barang dan jasa, D. Penyusunan jadwal pengadaan barang dan jasa, E. Penyusunan harga perkiraan sendiri, F. Penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, tahap proses pengadaan terbagi menjadi 1. Pemilihan penyedia barang dan jasa, 2. Penetapan penyediaan barang dan jasa. Yang ketiga, tahap penyusunan kontrak. Yang keempat, tahap pelaksanaan kontrak. Potensi terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kontrak. Setidaknya dapat diidentifikasikan ke dalam 7 bentuk tindak pidana korupsi, yaitu 1. Merugikan keuangan negara pasal 2 dan 3, 2. Suap pasal 6, 11, 12 huruf ABCD dan pasal 10, 3. Penggelapan dalam jabatan pasal 8 dan 10, 4. Pemerasan pasal 12 huruf EFG, 5. Perbuatan curang pasal 7 dan pasal 12 huruf H, 6. Konflik kepentingan dalam pengadaan pasal 12 huruf C. Materi yang kedua, wawancara dan interogasi. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan. Teknik dasar wawancara kematangan pribadi berupa 1. Sikap mental, 2. Kemampuan, 3. Penampilan fisik dan sebagainya, 4. Intonasi suara, 5. Tatapan mata, 6. Ekspresi wajah, 7. Kemampuan memahami situasi dan kondisi, 8. dan sebagainya. Koordinasi dan kerjasama berupa 1. Teknik improvisasi, 2. Fleksibilitas atau tidak kaku, 3. Pengalaman berinteraksi, dan sebagainya. Hal yang harus diperhatikan dalam wawancara yaitu 1. Fokus pada materi wawancara, 2. Kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtut dan yang berkaitan dengan materi, 3. Bersikap tidak emosional, 4. Harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancara. Untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif adalah 1. Auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh.
2. Menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. 3. Mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. 4. Mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Yang kelima, mempersiapkan tempat untuk wawancara. Yang B. Interogasi. Pengertian interogasi adalah interogasi suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang yang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Tujuan interogasi adalah mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Berikut ini beberapa perbedaan antara wawancara dan interogasi. 1. Wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. 2. Bertujuan untuk mengumpulkan informasi. 3. Wawancara biasanya dilakukan pada saat awal investigasi. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Yang kelima, bersifat cair, tidak terstruktur. Yang keenam, mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Yang interogasi, 1. Bersifat menuduh. 2. Bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlahnya, dan lain-lain. Yang ketiga, taktik membuat pertanyaan bukan pertanyaan. Yang keempat, dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Yang kelima, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai ketika salahnya seseorang. Yang ketiga, whistleblower dan perlindungan saksi. Pengertian whistleblower secara umum yaitu orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, atau korupsi. Whistleblower didefinisikan sebagai orang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, dan keterangan di bawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan di mana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut. Whistleblower dan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban Nomor 13 Tahun 2006. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melindungi saksi dan korban adalah LPSK. Undang-undang ini juga melindungi whistleblower. Bentuk perlindungan hukum bagi whistleblower dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah 1. Peranan whistleblower. Risiko internal. A. Whistleblower akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib. Yang kedua, whistleblower dan justice kolaborator serta keluarganya akan terancam baik secara fisik maupun secara psikologis. Yang ketiga, para whistleblower dan akan dihabisi karirnya dan mata pencahariannya. Yang kedua, risiko eksternal. 1. Whistleblower akan berhadapan dengan kerumitan hukum yang harus dilewati. Yang kedua, whistleblower akan mendapat risiko hukum yang ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, terdakwa, bahkan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan. C. Whistleblower akan mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka. Undang-undang khusus mengatur tentang whistleblower yaitu A. Whistleblower tidak dapat dituntut secara perdata pidana. B. Merugikan atau mencoba atau bersekutu untuk merugikan whistleblower dinyatakan sebagai suatu balas dendam dan melanggar hukum menurut hukum perdata maupun hukum pidana. Yang C. Lembaga-lembaga publik harus membuat prosedur yang wajar untuk melindungi pejabat dari balas dendam. Yang D. Pejabat publik dengan hak yang sudah ada untuk mengajukan keberatan terhadap atau mengajukan peninjauan atas sanksi administratif. Yang F. Perlindungan whistleblower juga mencakup perlindungan terhadap keluarganya baik dari ancaman fisik maupun psikologis atau juga dari mutasi, pemecatan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.